Para siswa-siswi sekalian, kita mencari contoh globalisasi dalam kehidupan sekitar kita atau yang kita ketahui. Misalnya ini saya mencari informasi lewat internet, berarti ini adalah contoh globalisasi dalam bidang komunikasi. Tapi ini juga saya menampilkan contoh globalisasi dalam bidang budaya, karena saya mencari budaya K-pop dari Korea. Kalau ini produk Jepang-Jepangan nih, Nori, ada Big Roll, ada Big Hit, ada Tadi adalah contoh globalisasi dalam bidang ekonomi. Ini pun juga saya contohkan produk Amerika ini, Coca-Cola dan lain sebagainya. Nah, kalau ini adalah globalisasi dalam bidang budaya, batik asli produk Indonesia yang mendunia. Kita lanjutkan dampak positif globalisasi. Ini adalah kemajuan yang luar biasa dalam bidang iptek. Selanjutnya adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektif maksudnya cepat, efisien maksudnya hemat. Nah, ini contoh adalah beli tiket. Kita sekarang tinggal klik-klik di smartphone kita daripada dulu antri. Kemudian ini adalah komunikasi semakin cepat dan mudah karena perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi yang luar biasa. Nah, kalau ini contoh perkembangan dunia pariwisata. Kita lanjutkan sekarang ke dampak negatif globalisasi. Misalnya ini ada westernisasi. Ini adalah contoh westernisasi di mana kita lebih bangga kalau melakukan budaya barat. Contohnya lebih bangga menyanyikan lagu barat, lebih bangga kalau kita makan makanan barat seperti ini, hamburger. Akibat negatif globalisasi lainnya yaitu demoralisasi atau turunnya moral. Sebagai contoh adalah penggunaan narkoba yang dapat merusak kesehatan mental dan moral masyarakat kita. Turunnya moral juga ditandai dengan masih banyaknya koruptor. Dampak negatif globalisasi lainnya adalah banyaknya kriminalitas. Ini contohnya penjamretan dan penculikan. Selanjutnya, dampak negatif dari globalisasi adalah terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Maksudnya, yang kaya semakin kaya, yang miskin kemungkinan semakin miskin. Ini adalah dampak negatif globalisasi, rusaknya lingkungan alam karena industri yang tidak mempertimbangkan pencemaran lingkungan dan juga mungkin penambangan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan alam. Nah, kalau ini dampak negatif yang dekat sama kamu, yaitu kenakalan remaja, misalnya bullying, kemudian tawuran dan lain sebagainya. Terakhir, dampak negatifnya yaitu sifat individualisme yang semakin tinggi. Contohnya itu ada orang yang hampir sekarat di jalan, gak ada yang nolong. Kemudian kamu cenderungnya main HP terus, yang akibatnya adalah kemungkinan autis atau tidak peduli dengan lingkungan sosial sekitarnya. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu upaya-upaya kita dalam menghadapi globalisasi. Misalnya upaya kita menghadapi globalisasi dalam bidang budaya. Ini contoh adalah bagaimana kita mencintai budaya-budaya kita, produk-produk kita pakai. Kita lebih bangga memakai produk kita daripada produk asing. Dan kita lestarikan budaya kita. Selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi dalam bidang iptek. Kita selaku individu harus terus-menerus meningkatkan penguasaan kita dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kalau bisa, kita harus bisa berkompetisi dalam kemajuan iptek, bahkan berprestasi. Sementara itu, untuk menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi, kita selaku manusia harus terus-menerus meningkatkan kualitas diri kita, terus belajar, terus meningkatkan keterampilan, biar kita bisa bersaing dalam masa global ini. Kemudian kita harus kreatif, menciptakan produk-produk kreatif dan inovatif, sehingga kita menjadi bangsa yang unggul. Sementara itu, dalam menghadapi globalisasi dalam bidang komunikasi, kita harus bisa memilih memanfaatkan alat-alat komunikasi secara tepat dan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai terjebak hoak, atau lagi seperti ini, jangan sampai kita memanfaatkan teknologi tapi malah merusak mental dan pola hidup kita. Terakhir, menghadapi globalisasi dalam bidang transportasi, kita misalnya naik angkutan umum itu lebih bagus, lebih murah dan hemat energi, karena aturan tadinya sendiri-sendiri pakai kendaraan, nah ini dibawa oleh angkutan umum, berarti hemat energi. Terus kemudian ini ada inovasi
transportasi yang menggunakan bahan bakar tenaga surya. Ini bagus karena ramah lingkungan.